bis-bis mikrobis nih. Nah ini ada bis Nah dari sini aku bingung nih lewat mana nih. Kita ke arah atas, balik lagi, terus langsung ambil ke arah utara. Ini ke arah lewat Pasar Maron ya, kita ke arah Pasar Maron. Pokoknya jalur yang ke arah Magelang. Tapi kita nggak ke Magelang, nanti ambil kiri kita ke arah iya yang mau ke arah Wonosobo. Tapi nggak sampai Wonosobo. Nanti kita turun lagi ke bawah lewat Browena. Nembusnya di Giri Rejo Timur lewat Pasang Wirun Kotoarjo. Oh nembusnya di Kotoarjo. Iya. Oke 836 kita lanjut lagi yuk. Jadi muter nanti tembusnya di pasar, pokoknya Pasar Baledono Purworejo. Stasiun Purworejo. Aduh udah nggak aktif lagi nih stasiunnya. Stasiun Purworejo itu tembusannya ke Kutoarjo. Dulu masih ada keretanya tuh, kereta feeder Purworejo. Nah tar dulu nih, saya bingung nih, lurus atau belok kiri nih. Lurus, masih lurus. Terus ntar belok kiri di depan. Ini ada angkot Purworejo Kutoarjo. Ini ada bis-bis mikrobis nih. Ini menarik nih. Oh Purworejo Magelang tuh itu. Ini ada halte Transjateng. Nah di sini kita ambil kiri ke jalan lintas. Nah ini udah masuk jalan provinsi. Ini ada Transjateng ke Kutoarjo, Borobudur. Itu rute ke Borobudur, Kutoarjo. Angkot jalur ke Purworejo Kaliboto. Nih banyak juga bis-bis ke tuh bis Wonosobo Purworejo tuh, menarik tuh. Ini ada PBP parkir sini nih. PBP ini ke Jakarta dia. PBP itu Purworejo Jakarta sama Wonosobo Jakarta rutenya ya. Nah ini ada bis kecil tujuan Magelang Purworejo. Nah ini nih percabangan ke Wonosobo tuh di sini. Patokannya Pasar Maron. Nah ini lurus arah Magelang, kiri ke arah Wonosobo. Kita ambil yang ke arah kiri, ke arah Wonosobo. Kebetulan saya belum pernah lewat sini sih. Kalau lurus udah sering banget, tapi naik bis ya. Nah ini ada bis Bunga Raya nih ke Wonosobo dia nih, Wonosobo Purworejo. Yuk.
enak sih Wonosobo, Dieng nih. Kalau ke Dieng paling nanti sore udah nyampe, siang lah paling. Deket kok Purworejo Wonosobo, siang udah nyampe nih di. Aduh, tapi saya nggak mau langsung ke Dieng, soalnya mau nyoba jalur Wadas Lintang. Wadas Lintang, iya Wadas Lintang ya, yang dari Perembun itu ya. Nah nanti kan kalau dari Wonosobo ke Dieng kan dia naik ke utara. Nah nanti baliknya saya nggak lewat Mendolo. Pokoknya muter-muter sih ini baliknya. Pokoknya nanti bakal lewat Kajen. Nah iya, bakal lewat Kajen kita nanti. Pokoknya bakal lewat jalur-jalur yang belum pernah saya lewatin dah. Oke, gak kerasa kita udah memasuki daerah Desa Kemiri di Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, dan gak kerasa ini kita udah berada di ketinggian 400 mdpl. Berarti tadi kita udah naik sekitar 300 mdpl semenjak berangkat dari pertigaan Pasar Maron. Nah, untuk jalannya sih nggak terlalu ekstrim ya, enak-enak aja sih, nanjaknya juga nggak terlalu ekstrim, jadi aman lah, masih aman ini. Dan di sekitar sini juga ternyata saya baru tahu kalau di sini tuh ada proyek pembangunan bendungan bener yang nantinya katanya sih itu bendungan bakal jadi calon bendungan tertinggi di Indonesia yang berada di ketinggian 300 sampai 400 mdpl. Dan katanya bendungan bener juga akan menjadi bendungan tertinggi kedua di Asia Tenggara. Gokil sih. Dan bendungan itu masih dalam proyek pengerjaan ya, dan katanya sih bakal rampung nanti akhir tahun 2024. Nah, di sebelah kiri kita ini adalah tempat wisata nih, namanya Gong Silegi. Ya, semacam tempat nongkrong-nongkrong gitu sih dengan wisata alam pinus gitu. Masuk Wonosobo kita. Udah Wonosobo asri. Pantas dingin. Tapi ini masih Wonosobo kabupaten sih pinggirannya. Dari sini ke Dieng masih jauh banget. Paling 4 jaman lah. Nggak nyampe 3 jam kayak sih kalau cepet mah. Ini jalan provinsi Kemiri Kepil. Nah, ini ke arah hutan pinus. Wah, asik tuh jalannya tuh dalam. Tapi kita nggak ke sono dulu ya. Longsor
Longsor ya, banyak banget ya. Pohon tumbang ya. Longsor lagi tuh. Ngeri. Tuh. Longsor lagi coy. Nah ini letak pertigaan jalanan nih, percabangannya nih. Itu kalau luruskan ke arah apa namanya, ke arah Wonosobo. Nah kita kiri. Tadi sebenarnya saya udah lewat sini terus balik lagi karena belum ambil footage. Nah ini kita lurus sekarang ke arah, balik lagi ke arah Kutoarjo. Dan nanti kita ke Wonosobonya lewat ini aja, Wadas Lintang apa kali Wadas Lintang ya namanya ya. Ya itulah. Pokoknya yang ngambil percabangan di Kebumen, Perembun, nah itu. Nah ini jalurnya nih. Wih. Ngeri-ngeri sedap. Nah ini visornya saya buka biar kalian bisa mendengar suara-suara alam yang ada di jalur ini. Ini tempat wisata nih, Hutan Pinus kayaknya. Oh cuma kasih itu doang ya. Udah mau 4 jam perjalanan, udah 4 jam malah, udah jam 9.24. Nah jadi HP yang saya taruh stang itu fungsinya selain untuk buka Google Maps ya, juga untuk membuka aplikasi GoPro. Nah itu kalau kalian lihat tuh HP saya tuh lagi buka aplikasi GoPro tuh, lagi buat stop and play, ini lagi ngeplay. Jadi kenapa saya buka aplikasi GoPro, karena bisa stop and play dari aplikasinya, sehingga kita nggak perlu pencet-pencet GoPro-nya. Karena kalau kita pencet-pencet GoPro-nya langsung nih, kadang posisinya suka miring sendiri dan itu nggak ketahuan. Dan itu, aduh, bagi saya fatal banget sih kalau udah miring, angle-nya gak enak banget jadinya. Makanya setiap saat saya itu selalu berhenti untuk ngecek dan memastikan kondisi GoPro ini nggak miring teman-teman gitu. Di aplikasi GoPro-nya kan bisa tuh langsung tuh lihat tampilan layarnya, jadi ketahuan kalau miring enggaknya gitu. Pokoknya emang ribet banget dah kalau sambil GoPro-an gini. Kita dikawal. Kok ada si Amangnya enak. Ya si Amangnya ini kan pasti hafal jalan lah, sering dia bolak-balik lewat sini. Jadi bisa dijadikan acuan untuk jadi penanda jalan. Mana apa ya? Iya ada curug, ada curug. Tapi asik sih ini jalurnya.
Ada warung-warung. Wah, ini dia. Banyak banget curug di sini ya. Gokil. Turunan. Ini ngeri-ngeri sedap juluran. Kayak roller coaster. Ini apa ini? Pasar apa ini? Wah, nggak ada namanya. Desa Jangkringan. Masih Wonosobo ini masuknya. Cakep banget. Ini jalan lintas provinsi Kutoarjo Bruno. Jaraknya 38 km. Rest area Kota Kombo. Oh, ada rest area juga sini. Istirahat dulu kayaknya asik deh. Nah, ini dia nih. Aduh. Belum pada buka, coy. Nah, oke teman-teman, karena tadi rest areanya masih pada tutup warungnya, jadi saya lanjut perjalanan lagi. Dan tadi saya juga sempat berhenti buat pakai sunscreen karena ini hari udah semakin panas. Dan ini mohon maaf banget nih sebelumnya saya timpa backsound. Soalnya tiba-tiba ya setelah berangkat dari rest area tuh entah kenapa setelah saya cek filenya ini ternyata suaranya nggak masuk. Dan untungnya setelah saya cek filenya lagi ternyata nggak banyak nih file yang nggak ada suaranya. Jadi alhamdulillah cuma beberapa video aja yang suaranya hilang. Kayaknya sih ini micnya kurang teken deh. Jadi gitu teman-teman, gak enaknya pakai GoPro gitu tuh. Kadang micnya nggak masuk suaranya. Ini ngeselin banget asli. Kayaknya sih kendor, entah kendor atau apa gitu micnya kayaknya ya. Untungnya nggak banyak sih yang hilang suaranya. Jadi cukup tenang lah. Amsyong juga kalau sampai Depok hilang semua suaranya, parah sih. Jadi ya gitu, kalau kalian mau pakai GoPro sambil pakai mic, usahain micnya tuh sampai benar-benar masuk ya. Karena kalau kendor sedikit itu suaranya nggak masuk. Udah nggak masuk di mic, terus juga nggak masuk di GoPro-nya gitu. Itu anjay banget sih, ngeselin banget. Udah yuk lanjut yuk.
Oke, sekarang jam 10 pagi, sepertinya kita melewati pasar nih. Soalnya rame banget dan kayaknya nih pas lagi hari pasarannya ya. Dan ternyata ini namanya adalah Pasar Rakyat Bruno Rejo. Oh alah, jadi kepanjangan Bruno itu adalah Bruno Rejo. Ya udah keren-keren gitu kan ya Bruno. Tete Bruno Rejo. Gak apa-apa, bagus-bagus. Jadi ini pasar barunya, maksudnya yang baru diresmiin beberapa tahun lalu, sekitar 3 tahun yang lalu, 4 tahun. Pokoknya akhir 2019 pasar ini diresmiin. Dan di sini tuh lengkap banget. Tadi ada tukang ikan juga di sebelah kiri. Ikan cupang, ikan-ikan mas gitu. Ikan hias ya, bukan ikan yang dimakan. Ada tukang semangka. Wah, lengkap juga nih. Gokil. Pasar Bruno Rejo ini berada di ketinggian 200 mdpl. Untuk udaranya kalau udah jam segini sih nggak terlalu sejuk ya. Mungkin kalau masih pagi gitu ya masih sejuk, soalnya vegetasi alamnya di sini bagus teman-teman. Banyak pepohonan. Nah, jadi enaknya naik motor gini tuh kita bisa menjangkau daerah tanpa memikirkan adanya atau tidaknya transportasi umum, teman-teman. Jadi ya benar-benar bebas banget lah. Nah, ini setelah Pasar Rakyat Bruno, kita ini bertemu percabangan. Nah, itu ke arah kanan tuh kalau saya lihat di maps dia bisa tembus ke arah Wadas Lintang. Ini patokannya nggak jauh dari kantor Kecamatan Bruno atau Polsek Bruno. Nah, kayaknya asik tuh kalau lewat kanan tadi ya. Tapi kita lewat sini dulu deh. Kita lewat jalan utamanya dulu. Next time kalau lewat sini lagi, insya Allah ya kita nanti bakal blusuk-blusukan. Nah, tapi nggak tahu kapan. Kayaknya mungkin bisa tahun depan atau mungkin tahun depannya lagi kita lewat Bruno ini. Oh ya, di sepanjang jalan alternatif Kutoarjo Wonosobo ini atau di jalan Bruno Kutoarjo, saya nggak ngelihat sama sekali angkutan umum. Berbeda dengan di jalan sebelumnya, jalan Purworejo Wonosobo itu kan banyak banget mikrobis ya atau bis-bis medium. Nah, ketika melewati jalur ini tuh bener-bener nggak ngelihat angkutan umum sama sekali, kayak angkot, elep, L300, apalagi mikrobis. Jadi nanti kalau saya melihat angkutan umum pastinya saya akan kabarin ke kalian. Nah, dan setahu saya tuh untuk daerah ini tuh nggak dijangkau oleh bis-bis besar ya, kayak bis-bis malam yang dari area Jakarta tuh dia nggak masuk ke daerah Bruno. Jadi kalau kalian mau ke Bruno, kalian turunnya di Kutoarjo nih. Dari Kutoarjo kayaknya mah ya banyak travel-travel yang ke arah Bruno. Kalau bis Sumber Alam sendiri sih dia kayak menyediakan shuttle khusus untuk ke Bruno dan itu kena biaya tambahan sekitar Rp50.000. Lagi juga kalau bukan warga lokal ke Bruno ngapain ya, maksudnya apa ya, bingung juga gitu, kecuali emang bawa kendaraan pribadi sih. Karena emang saya saranin kalau mau lewat sini tuh bawa kendaraan pribadi, karena enak bisa mampir-mampir ke beberapa tempat wisata, terutama di sini tuh banyak curug. Dan di sebelah kiri kita ini ada sebuah kali atau sungai yang dimana airnya itu lumayan jernih. Tapi saya nggak tahu nama sungainya apa, tapi setelah saya ikutin dia itu muaranya di Pantai Kertojayan, daerah Gerabak, Kabupaten Purworejo. Dan untuk hulunya itu dia berada di perbukitan daerah Tempurejo. Oh, ternyata ini tuh tempat wisata juga. Tuh di bawah ada sungai, terus di sini ada tempat makan gitu. Nah nih, jadi ini perbatasan antara Kecamatan Bruno sama Kecamatan Kemiri. Nah, ini angkringan yang lumayan enak ya, view-nya langsung perbukitan dan di belakang angkringan ini tuh kayak ada air terjun kecil. Jadi kalau kalian istirahat di sini tuh bisa sambil mendengar gemericik air. Dan di angkringan ini juga ada tempat istirahatnya semacam lesehan gitu, tapi sayangnya di sini nggak ada toiletnya teman-teman. Ya nggak apa-apa lah. Ya kunci, oh iya, iya Pak, duluan Pak ya. Mas, kasih banyak Mas. Oke, siap. Sekarang jam 10.56. Kita lanjut perjalanan lagi.
Nah, jadi kalau perjalanan jauh ini tuh kita harus rajin-rajin menggunakan sunscreen yang SPF 50 kalau bisa sih, lebih bagus supaya kulit kalian tidak terbakar. Kalau yang nggak mau ribet, ada tuh yang modelan semprot Skin Fix kalau nggak salah ya, sempat beli ya, karena itu belinya harus online, jadi yang ada aja lah. Ini beli di Indomaret, harganya 50-an. Biore, ini juga bagus sih. Biasanya pakai ginian tuh 4 jam sekali harus pakai. Oke, kita lanjut perjalanan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar-lancar dah. Nah, itu ada L300 tuh. Rutenya nggak tahu kemana ya. Kayaknya dari Purworejo, Kutoarjo deh. Soalnya kata Mas yang tadi tukang es dawet itu, katanya di sini tuh ada angkutan, tapi bukan bis, kayak semacam angkot gitu. Nah, ternyata bis yang tadi saya lihat itu bis mikrobus, dia bis charteran katanya. Nggak nyampe ke sini. Jadi mungkin lagi di charter sampai ke arah Bruno, pusat kecamatan Bruno gitu kali. Bisa nih kita lewat Wadas Lintang sore, nyampe di Wonosobonya menjelang malam. Nanti malam nginep, cari penginapan di Wonosobo. Bisa lah. Yuk semangat yuk. Iya kayaknya enak gitu deh. Kita lewat Wadas Lintangnya sore. Ini kita lihat coba yuk. Ini SD Negeri Kedunglo, SD Negeri Kedunglo. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuh, kalau orang kampung ya, orang desa, walaupun rumahnya jauh-jauhan nih, tapi yang nyelayat pasti rame banget. Karena biasanya kalau orang desa itu walaupun rumahnya jauh-jauh, tapi mereka tuh saling kenal. Berbeda dengan orang-orang kota zaman sekarang, yang terkadang gimana ya, satu komplek pun nggak saling kenal. Nah, ini semoga Samawa ini, semoga Samawa untuk siapa ya, nggak ada namanya lagi. Nah, ini ada percabangan. Kalau lurus ke arah Gunung Tugel, kalau kanan ke arah Kutoarjo Kebumen. Berarti kita ambil ke arah kanan, ke arah Kebumen Kutoarjo. Ada masjid juga di sini. Oke, selamat datang di Kampung Benih Hortikultura. Iya, banyak ini ya, bibit-bibit unggul. Oke teman-teman, sekarang kita udah kembali di ketinggian 20 mdpl. Di sini cuacanya terik dan suhunya udah kembali panas. Dan menurut saya untuk jalur lewat Bruno mengasihkan ya, jalurnya lika-liku, terus teduh, banyak pepohonan. Ya walaupun memang pemandangannya nggak bagus-bagus banget sih, tapi emang asik jalurnya. Lebih asik lagi kayaknya lewat situ pagi hari deh, karena masih berkabut mungkin ya. Ini kita lewat Perembun, berarti lurus dong. Pituruh Perembun, kiri Kutoarjo Kebumen. Oh, kiri sono deng. Ini pasar Kemiri. Lalu kita lihat maps dulu deh. Nah, ini panas banget nih asli.
rawan overheat nih kalau ke GoPro kayak gini nih, cepat habis banget. Oh, kita ambil kiri, kita lewat jalan lintas utama dulu aja. Nanti sebenarnya lurus itu arah Perembun dan tembusannya ke Wadas Lintang, tapi kita lewat jalan lintas utama aja deh, biar tahu percabangan ke Wadas Lintangnya di mana nanti pas di Perembun gitu. Jadi kita belok kiri ke arah jalan lintas utama Kutoarjo, Perembun, Kebumen. Nanti dari Perembun kita ambil kanan ke arah Wadas Lintang. Deket kok. Yuk. Nah, ini tembusnya di sini nih. Kita boleh lurus. Oh, nggak boleh juga belokan. Oh, tembusnya sih ini tuh. Terminal Kutoarjo tuh, garasinya Sumber Alam. Jadi kita harus muter baru bisa gitu. Jadi ini searah tadi. Nah, ini kalau nggak salah pasar hewan apa ya? Pasar hewan Kutoarjo apa pasar apa gitu ya. Nah, Kebumen belok kanan. Nah, terminal non bis Kutoarjo ya. Nah, kita belok kanan nih. Patokannya ini nih, terminal non bis. Sekarang kita belok kanan ke arah untuk ke arah Perembun. Ini apa ya? Ini ada mikrobis. Kita lihat tuh tujuannya. Ketawang. Oh, ke Ketawang. Jalur 22 Kutoarjo Ketawang. Ini ada 300 jalur 13. Itu kayaknya 13 yang kata dimaksud sama Mas yang tadi jualan es dawet deh. Yang rutenya ke arah apa namanya? Ke arah Bruno. Nah, ini pasar Kutoarjo kayaknya. Iya, pasar Kutoarjo. Barangkali ada yang kangen kan sama pasar Kutoarjo. Nah, ini dia, kita sampai juga di jalan lintas utama nih. Kalau nggak salah sebelah kiri itu alun-alun Kutoarjo deh. Nah, kita kanan ke arah Perembun. Tapi bisa nggak ya? Kanan ya?